Hai Moviolik dan Movielisius dimanapun kalian berada. Video kali ini adalah alur cerita dari film horor Indonesia yang berjudul Janin. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini agar saya tambah semangat ceritanya. Seorang perempuan terbangun karena mimpi buruk. Dia bernama Dinar. Dia sedang hamil 4 bulan. Dinar terbangun karena jendela kamarnya terbuka. Suami Dinar bernama Randu. Dinar berkata kepada Randu kalau janin dalam perutnya bergerak-gerak. Randu mengajak Dinar ke dokter untuk memeriksakan kandungannya. Dinar bertemu dengan tetangga baru mereka yang bernama Bu Sukma. Bu Sukma berkata kalau dia senang melihat orang yang sedang hamil. Dinar dan Randu di rumah sakit. Hasil pemeriksaan menunjukkan kalau kandungan Dinar yang berusia 4 bulan itu masih normal dan tidak ada masalah. Di usia itu janin sudah mulai terbentuk dan bisa bergerak karena jantungnya sudah mulai berfungsi. Randu sedang di tempat kerja bersama temannya yang bernama Rio. Randu memberitahu Rio kalau dia akan mempunyai seorang anak perempuan. Bel berbunyi saat Dinar sedang di meja makan. Lampu tiba-tiba mati dan lampu kembali menyala saat Dinar akan membuka pintu. Ternyata tidak ada siapa-siapa di luar. Bel kembali berbunyi. Ternyata itu adalah Randu. Tapi Randu berkata kalau dia hanya mengebel pintu 1 kali. Dinar lalu melihat ada jejak kaki di bekas makanan yang tadi dia tumpahkan. Randu telah menyiapkan sebuah kamar untuk calon anak mereka. Di dalam kamar ada sebuah box bayi dan juga sebuah stroller. Randu juga sudah menyiapkan sebuah nama untuk bayi mereka, yaitu Sydney. Pintu lemari tiba-tiba terbuka saat mereka berdua keluar dari kamar. Terlihat seorang perempuan yang sedang melakukan sebuah ritual. Saat Dinar sedang membuang sampah, dia kembali bertemu dengan Bu Sukma. Dia berpesan kepada Dinar agar Dinar selalu berhati-hati dalam melakukan apapun agar tidak terjadi sesuatu. Dinar mendengar suara perempuan yang sedang bernyanyi dari dalam kamar bayi. Tapi ternyata tidak ada siapa-siapa di dalam kamar. Saat Dinar sedang merajut, ada sosok perempuan berbaju putih berada di belakangnya. Hantu itu tiba-tiba mendekati Dinar. Beruntung Randu datang. Dinar sangat ketakutan, tapi Randu menganggap kalau Dinar sedang berhalusinasi. Randu bercerita kepada adiknya yang bernama Tristan kalau belakangan ini dia kurang tidur karena tiap malam Dinar sering ketakutan. Dinar terkejut saat melihat di perutnya ada bekas telapak tangan. Lalu kereta bayi berjalan sendiri di depan kamar. Dia juga mendengar suara-suara yang menyeramkan. Dinar lalu menyuruh Randu untuk segera pulang. Tapi Randu tidak bisa karena dia sedang ada meeting. Randu lalu mencari suster untuk menemani Dinar. Sore harinya suster itu langsung datang. Dia bernama Susan. Dinar berkata kepada Randu kalau suster itu orangnya agak aneh dan pendiam. Randu menitipkan istrinya kepada Susan dan Bu Sukma melihat Susan dari rumahnya. Randu sedang bersama Rio. Ternyata mantan pacar Randu juga bernama Susan. Dia juga bekerja di situ, tapi akhir-akhir ini dia tidak masuk kerja. Dinar sedang mencari suster di kamar bayi. Lalu ada rambut yang menjulur dari atas. Hantu itu tiba-tiba menyerang Dinar hingga terjatuh. Dinar terkunci di dalam kamar. Dia berteriak minta tolong, tapi tidak ada jawaban dari suster. Tiba-tiba ada suara bayi yang menangis dari dalam stroller. Dinar semakin ketakutan. Tapi setelah dibuka, stroller itu kosong. Suster Susan masuk dan lampu bisa menyala lagi. Randu lagi-lagi menganggap kalau Dinar sedang berhalusinasi karena dia sedang hamil. Dinar akhirnya pergi ke rumah Bu Sukma untuk mencari solusi. Bu Sukma berkata kalau hantu itu tidak hanya berada di dalam rumahnya, tapi juga di perutnya. Randu lalu datang menjemput Dinar. Randu heran kenapa Bu Sukma bisa tahu namanya, padahal Dinar tidak pernah memberitahu. Saat Randu sedang ngopi, kursi di sebelahnya tiba-tiba bergerak sendiri. Hantu itu ternyata sedang duduk di sebelah Randu. Randu ketakutan saat mendengar suara-suara menyeramkan yang keluar dari tip mobilnya. Suara itu menyebut nama Susan. Dinar tiba-tiba muntah darah. Dia ketakutan saat melihat wajahnya di cermin. Hantu itu kembali menyerangnya. Dia memegang perut Dinar. Randu bertanya kepada suster Susan kenapa Dinar tidur sangat lama. Tapi suster berkata kalau itu sudah biasa dan tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Randu mendengar ada suara dari balik tembok kamarnya. Dia lalu pergi ke kamar bayi. Dia memeriksa keadaan kamar. Lalu ada sesuatu yang jatuh dari atap. Ternyata itu adalah hantu janin. Randu pun lari ketakutan.
Randu akhirnya meminta maaf kepada Dinar kalau selama ini dia tidak percaya dengan apa yang Dinar katakan. Dinar merasa khawatir dengan keselamatan mereka dan janinnya. Dia ingin segera pindah secepatnya dari rumah itu. Randu mendatangi seorang perempuan. Perempuan itu ternyata dulu membantu Susan menggugurkan kandungannya. Tapi naas, nyawa Susan dan janinnya tidak tertolong. Perempuan itu berkata kalau ibu Susan waktu itu yang mengambil jasad Susan. Perempuan itu lalu memberikan dompet milik Susan yang tertinggal. Ternyata di dalamnya ada foto Susan bersama ibunya, Bu Sukma. Randu segera pergi ke rumah Bu Sukma. Randu mengetuk pintu tapi tidak ada jawaban. Dia lalu masuk ke dalam rumah. Akhirnya Randu bertemu dengan Bu Sukma yang sedang memegang foto Dinar di ruangan ritualnya. Bu Sukma tidak terima dengan apa yang sudah dilakukan Randu kepada putrinya. Bu Sukma lalu berkata kalau selama ini dia justru berusaha melindungi Dinar dan janinnya dari arwah Susan yang akan menuntut balas. Karena Bu Sukma sadar kalau Dinar dan janinnya tidak bersalah. Dan ternyata selama ini tanpa disadari Bu Sukma diam-diam melindungi Dinar dengan caranya. Listrik tiba-tiba mati. Bu Sukma berkata kalau Dinar dan janinnya sedang dalam bahaya. Dinar sedang diserang oleh hantu Susan. Dia akan membunuh Dinar dan janinnya. Randu dan Bu Sukma lalu datang. Mereka mencari Dinar. Mereka berdua lalu bertemu dengan Dinar dan Susan di kamar bayi. Bu Sukma meminta agar Susan melepaskan Dinar. Dia berkata kalau Dinar dan janinnya tidak bersalah karena mereka tidak tahu tentang hubungan masa lalunya dengan Randu. Bu Sukma lalu melepas jimatnya, kalung mustika merah. Susan marah dan membunuh ibunya sendiri. Randu mengambil kalung milik Bu Sukma dan Susan akhirnya menghilang. Dinar meminta penjelasan dari Randu tentang apa yang terjadi dulu antara dia dengan Susan. Dulu beberapa bulan sebelum mereka menikah, ternyata Randu menjalin hubungan terlarang dengan Susan. Susan akhirnya hamil. Randu kebingungan karena sebentar lagi dia akan menikah dengan Dinar. Randu pun lalu membawa Susan untuk menggugurkan kandungannya. Dan di saat Susan menjalani aborsi, Randu meninggalkannya begitu saja. Dinar merasa terpukul setelah tahu apa yang terjadi. Randu mendapat telepon dari biro jasa suster. Mereka memberitahu kalau suster yang diminta Randu masih belum ada. Randu lalu panik dan segera pulang. Dinar terbangun dan berada di kamar bayi. Dia ingat kalau dia telah melepas kalung mustika merah milik Bu Sukma. Dia lalu bertemu dengan suster. Suster itu ternyata adalah hantu Susan. Dia mengunci Dinar di kamar bayi. Tristan lalu datang. Dia memang ingin menjenguk kakaknya. Dia bingung melihat rumah dalam keadaan gelap. Tristan lalu mencari Dinar. Dia mendengar ada suara dari dalam kamar bayi. Susan kembali menyamar menjadi suster. Dia mendekati Tristan. Dinar berteriak dan berkata kepada Tristan kalau suster itu adalah setan. Dia menyuruh Tristan segera mengambil kalung mustika merah yang ada di kamarnya. Tapi Susan menyerang Tristan dan dia lalu membawa Dinar pergi. Susan akan membunuh Dinar. Dia meminta janin yang ada di perut Dinar. Beruntung Tristan datang dengan membawa kalung mustika merah. Susan berteriak kesakitan, lalu dia pun menghilang. Tristan membawa kakaknya ke rumah sakit. Sementara Susan sedang di mobil Randu. Dan dia akhirnya membalaskan dendamnya kepada Randu. Tristan di rumah sakit menunggu kakaknya yang sedang menjalani operasi. Sydney akhirnya lahir dengan Susan berada di belakangnya. Dinar yang ketakutan akhirnya meninggal. Perempuan yang tidak tahu apa-apa itu harus ikut menanggung apa yang telah diperbuat oleh suaminya. Sydney sudah tumbuh menjadi seorang gadis kecil. Tristan heran saat Sydney berkata kalau dia sedang ngobrol dengan suster. Nah, itulah tadi alur cerita dari film horor Indonesia yang berjudul Janin. Terima kasih sudah nonton dan pastikan kalian sudah subscribe channel ini untuk alur cerita film berikutnya.